Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, perwakilan kelompok 7 ingin mewawancarai Ibu tugas observasi teori belajar bahasa. Ya, silakan. Boleh perkenalkan nama Ibu? Nama saya Neneng Jamila. Nama sebelah saya ini Ika. Berapa jumlah siswa dalam satu kelas? Dalam satu kelas ada 43 orang, dibagi menjadi 2 kelompok, kelas A dan kelas B. Ada berapa guru yang mengajarkan bahasa? Ada 4 guru, ya semuanya ada 4 guru, satu merangkap jadi kepala sekolah. Ya, ada merangkap juga, yang lainnya itu jadi seperti saya bendahara, yang ini jadi operator. Pertanyaan selanjutnya, metode serta teknik serta pendekatan apa yang digunakan? Metodenya itu ada metode bermain, dunia anak, usia dini berpusat pada bermain, metode bercerita, bernyanyi atau musik, ya metode karya wisata atau kemana gitu ya, seperti study tour, metode demonstrasi. Apa kesulitan yang dihadapi saat proses pembelajaran? Kesulitannya itu kita kekurangan bahan pembelajaran seperti APE dalam gitu ya, kita kurang, banyak yang kebanyakan ada yang rusak, ada juga ya. Terus ke ruang kelasnya juga, karena kita ini 43 orang, jadi kita dibagi 2 kelompok, biasa di dua kali masuk ya, ada yang siang, ada yang pagi. Nah, karena yang atasnya belum selesai gitu ya, kita jadi kekurangan ruangan lah gitu. Terlalu kecil kan gitu, kalau untuk jumlah 43 orang. Bagaimana kondisi berbahasa siswa? Perkembangan bahasa untuk anak di usia dini ini meliputi 4 perkembangan, seperti menyimak, ya, berbicara, membaca, dan menulis. Apa kelebihan dan kekurangan dalam teknik dan metode yang digunakan? Dalam metode pembelajaran itu kan tadi udah dijelaskan ada 5 metode pembelajaran di PAUD. Yang salah satunya saya jelaskan aja, nggak harus semuanya. Ada metode ceramah seperti metode satu arah, si gurunya berbicara, si anaknya juga mendengarkan. Nah, kekurangan atau kelebihannya itu, metode ceramah adalah banyak materi dapat disampaikan pada proses pembelajaran, sedangkan kekurangannya sifatnya hanya satu arah, sehingga anak mendengarkan dan gurunya itu berbicara di depan. Dan metode bermain, kelebihannya itu menjadi salah satu wajib dilakukan guru dalam pembelajaran usia dini. Adapun kelebihannya sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang dibutuhkan seperti wahana bermain dalam mengembangkan semua aspek perkembangan. Aspek perkembangan itu apa ya? Nah, aspek perkembangan itu ada 6, seperti aspek sosial emosional, 6 itu norma agama dan moral, seni, bahasa, apalagi kognitif, satu lagi bahasa. Dan kelebihannya itu perkembangan kognitif atau yang lainnya itu dapat mendorong minat anak untuk belajar. Dengan bermain, anak bisa biasanya tidak menyadari bahwa ia sedang belajar suatu, sebab yang menjadi fokus utama mereka adalah ketertarikan. Nah, dalam suatu pembelajaran itu kalau anak PAUD ya, gak harus seperti anak SD fokus ke depan lihat si gurunya. Kalau anak itu kalau di PAUD mah bebas, bukan berarti bebas tanpa aturan, tapi bebas itu anak bisa melakukan apapun sesuai dengan stimulasi. Bagaimana cara mengelola kelas supaya pembelajaran efektif? Mengelolanya dengan seperti kita menyambut anak, pertamanya itu menyambut anak, terus kita berbaris, sebelum masuk kelas itu berbaris dan bersalaman, gerak motorik
di PAUD itu ada beberapa tema ya, ada tema diri sendiri, ada lingkungan, ya sampai ada negara aku. Nah itu disampaikan temanya apa seperti itu. Ada permainan juga ya di dalamnya, siapkan permainan dan diatur supaya anak-anak dan gurunya itu saling menjaga supaya kalau anak kan di PAUD ada 5 orang berarti gurunya 1. Nah itu supaya kondisinya bisa terkendali gitu ya, anak-anak kan gimana gitu kalau di kelas gitu ya. Jadi bisa supaya terkendali 5 anak dalam 1 guru itu ya, dalam penyampaian tema, dalam bermain di kelas, bermain dan belajar di kelas. Terus kalau udah itu istirahat. Kalau udah istirahat, kita evaluasi apa yang disampaikan hari ini tentang tema apa ya. Setelah itu berdoa pulang. Kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran bahasa, kembali lagi ke metode pembelajaran ya, termasuk dalam metode ceramah. Kita kan menggunakan bahasa di dalam pembelajaran kita. Metode ceramah itu kan guru di depan berbicara, terus anak-anak mendengar. Kadang kesulitannya itu, kekurangannya anak-anak itu tidak mendengarkan kita gurunya karena mungkin bosan, boring gitu kan, anak-anak kan seperti itu. Terus kalau anak-anak seperti itu biasanya kalau tidak mendengarkan gurunya di depan, tapi dia menyimak sebenarnya, otaknya itu mendengar walaupun sepertinya tidak mendengar. Nah seperti itu mungkin Ya itu termasuk kelebihan. Kelebihannya itu kan bonus ya. Karena apa? Dia walaupun bermain tapi dia menyimak, napal lah gitu ya di dalam otaknya gitu, mendengarkan walaupun tidak secara langsung mendengar gitu ya. Tapi dalam otaknya itu sudah nama narako. Ya, dalam pembelajaran dalam PAUD ini, media pembelajaran di PAUD Anu-Barakah itu ya banyak kan jenisnya, seperti sekarang buku paket itu kan APE ataupun audio visual seperti ini kan tuh sound system, bukan sound system, apa itu kan wireless gitu kan, itu termasuk dalam pembelajaran juga, media pembelajaran. Nah di sini kalau misalkan membahas tentang media pembelajaran seperti APE, ada Play-Doh, ada mainnya balok, gitu kan ya bentukannya. Itu mengasah untuk motorik anak secara dini, mengasah ada motorik halus, ada motorik kasar juga. Kalau misalkan ada wireless itu kan untuk mengasah motorik gerak dan motorik kasar. Kalau seperti APE, Play-Doh, balok itu kan motorik halus ya, seperti menulis itu kan motorik halus. Nah itu adalah media-media untuk pembelajaran dipakai untuk memfasilitasi anak. pembelajaran lain yang diminta. Ada, kita kan di sini kalau menurut 13 ada 6 aspek kan tadi. Ada nilai agama dan moral, fisik motorik. Nah, fisik dan fisik motorik, motorik kasar, motorik halus, ada bahasa, sosial emosional, seni, ya. Nah, kognitif, nah itu selain bahasa kan ada 6 gitu ya. Nah, kita ajarkan juga agamanya di mana, kan dari segi agama, moral, perlakuan yang baik seperti apa gitu ya. Terus dari fisik motoriknya kita bergerak atau gerak tari gitu ya, seperti itu. Sosial emosionalnya seperti kita mengungkapkan perasaan yang bagaimana, bersosialisasi, adaptasi dengan yang anak-anak yang lain. Seninya bisa dengan cara bernyanyi, gerak dan tari itu ya. Nah, kognitif dalam kognitifnya itu dalam berhitung, mengenal angka, mengenal huruf gitu. Mengenal ukuran-ukuran benda, warna, itu juga termasuk dalam kognitif pembelajaran di PAUD ini. Bagaimana penggunaan buku berjenjang di PAUD ini? Ya, di PAUD ini harusnya sih udah masuk ke kurikulum merdeka ya, belajar merdeka, dikarenakan mungkin belum ada
masih kita menggunakan masih kurikulum 13. Nanti mungkin tahun 2024 kita ngambil ke kurikulum belajar merdeka. Sekarang juga udah diyakin kan? Udah mulai harus bikin apa namanya itu KOSP-nya sudah dibikinkan. Kesimpulannya untuk pembelajaran di PAUD Al-Mubarakah ini dalam bahasa alhamdulillah ya, ada yang udah mengenal huruf, udah bisa membaca, ada juga yang masih dieja gitu ya alhamdulillah. Tapi di PAUD ya, di dalam pendidikan anak usia dini ini nggak harus bisa baca semuanya ya, nggak harus. Kalau yang bisa baca itu mungkin bonus ya untuk anak-anak. Kalau di PAUD itu hanya mengenal angka, mengenal huruf, mengenal sebagainya ya, seperti itu kalau di PAUD. Ditambahkan juga kalau di PAUD itu kan metode cara membacanya itu nggak harus A, B, C, D gitu kan, enggak, tapi dalam bentuk gambar, dalam bentuk gurunya bercerita itu juga membaca ya. Dan juga anak-anak misalkan mau belajar membaca atau huruf-huruf bisa dalam metode apa namanya tuh menulis di udara gitu, A gitu kan ya, A ini B gitu kan, itu termasuk juga dalam pembelajaran membaca dalam bahasa juga ya. Wawancara telah selesai. Terima kasih kepada Ibu atas waktu dan jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.